Mau lu mau S1, S2, S3 tuh S lilin. Karena peduli SD. Tuh, saya tidak akan pernah peduli. Orang mati tidak bisa datang ke tahu kita. Belum surga dan neraka seperti itu. Itu namanya kitab suci itu fiksi. Jika ada yang berbuat baik, tulislah itu pada batu. Jika ada yang berbuat tidak baik, tulislah itu pada pasir di tepi pantai. Sebelah Sumhat. Wow. Beras sejahtera ini selain dari pemerintah itu, anggarannya itu mungkin saya kurang paham sih, tapi sesuai sama pengalaman. Kualitasnya harus baik, bukan sangat baik, tapi memang harus baik. Cuman karena semua ini ada perantara. Perantara mau ambil keuntungan supaya dia bisa kaya. Orang kasar ini main dia mau kaya sih. Karena dia pikirnya dia mau catat atau begini. Padahal pemerintah suka kasih kelonggaran untuk begini, kasih beras begini, tapi harganya sekian. So ada keuntungannya, tapi dia pengen mau untung lagi, makanya berasnya sampai di masyarakat kurang baik, betul. Kalau manfaat soal untuk hidup, sangat bermanfaat. Karena memang namanya makanan kita terima itu pasti, apalagi gratis dari pemerintah. Kita harus terima dengan lapang dada. Oke. Kita tidak perlu kasih keluar biaya untuk beli lagi. Kita harus terima dengan lapang dada. Walaupun itu beras serusak-rusaknya beras itu kita harus tetap terima. Dan itu sangat bermanfaat apalagi bagi orang-orang yang untuk beli beras 1 kilo saja setengah. Dan kita jangan omongan apa lain-lain. Jadi kita sih saja orang beli beras saja Setengah mati. Dan kalau misalnya dapat bantuan seperti itu, sekotor-kotornya beras itu, Sekotor-kotornya beras itu dia akan tetap terima dengan lapang dada. Karena memang dia tahu dia butuh. Pokoknya dia tidak peduli dia sampai di rumah beras ini dia cuci selama 100 kali, 17 kali atau belasan kali pun tetap dia harus terima karena itu gratis dari pemerintah. Dan dia tetap syukuri itu. syukuri apa yang ada. Ya. Cuman para pemimpin itu misalkan hal-hal seperti itu perlu kita lihat. Jangan sampai atau kalau misalkan orang kasih kita beras seperti itu rasanya seperti apa. Dan kita mau lakukan hal-hal seperti itu kita ingat Tuhan juga. Kalau memang Anda tidak percaya akan Tuhan, seorang pemimpin tidak percaya akan Tuhan, ya lo punya nurani sedikit. Masa manusia tidak punya nurani? Makanya yang kita bahas soal beras itu, saya lihat-lihat. Kita bahas yang soal keuntungan dan mempersalahkan atasan juga tidak enak. Bisa. Karena dia pun programnya beras bersih, tapi pelaksanaannya karena tangan ke tangan pemerintah dengan swasta itu kan beda toh. Pemerintah serahkannya ke swasta yang baik. Jadi tidak ambil contoh adalah di kita sini desa ini, kecamatan ini adalah pemerintah percayakan dia untuk membagi beras begini. Tapi dia belum tentu dijalankan sesuai dengan pemerintah sebelumnya. Maunya pemerintah kasih kepercayaan itu belum tentu dia jalankan sesuai dengan program pemerintah. Pemerintah mau kasih untuk masyarakat itu yang bersih, tapi dia kasihnya dengan kalau dibilang baik sekali karena namanya sudah susah pasti terima. Kalau rusak itu tetap terima karena memang kita butuh. Itu Jadi kalau pemerintah sudah serahkan itu ke yang bersangkutan untuk membagi, masyarakat mau dibilang korban juga ya. korban. Harus mau dibilang korban juga, mau dibilang bersyukur juga bersyukur karena namanya barang gratis. Dia tidak tahu penyampaian di atas kalau yang harus diterima itu bersih, tapi yang diterima kan kotor, tapi harus terima. Aku suka. Kebanyakan masyarakat itu yang bersyukur. Itu istilahnya begini atau sesama. Ya. Misalnya, yang saya pernah baca di salah satu catatan lepas. Di situ dia kasih contohnya begini. Dari pemerintahan pusat kasih misalnya 2M. Ya. Ini saya bisa pakai contoh dan saya pernah baca itu di catatan lepas. Dari pemerintahan pusat dia kasih 2M. Sampai provinsi potong 1M.
sisa 1 M. Sisa 1 M. Ke kabupaten 500 juta, kecamatan 200 juta, Ke desa 100. ke desa 100, masyarakat dapat 100 dibagi untuk seluruh. Seluruh. Nah, bagaimana Indonesia mau maju? Nah, contoh kan kita di sini ada berapa kata ya? 800 lebih ya salah. Nah, 800 lebih. Sekian itulah. Itu lanjut ke intinya saja. Langsung rasa itu sampai itu rasa panjang. Bingung ya aku loh. Terus Ini humor. Dan yang saya lihat pemerintah hanya sebatas menganggarkan itu untuk mau kasih, mau bagi-bagi di pemerintah, mau bagi-bagi di masyarakat. Tapi dong kembalikan ke swasta yang bagikan, orang-orang swasta yang bagi, bukan dari pemerintah. Dananya dari pemerintah, tapi orang swasta yang bagi. Logika seperti itu mematikan masyarakat. Karena apa? Kalau memang dari pemerintah ya sudah, pemerintah yang harus bagi terus. Contoh, ada kepala desa, ada dusun, dong harus bagi langsung. Kalau kembalikan ke swasta mau ambil keuntungan. Bisnis dalam negara seperti ini yang nanti mematikan masyarakat. kalau hal-hal itu saya ditulisan atau maupun sampaikan secara langsung pun saya selalu begini, atau hal-hal seperti itu yang perlu kita basmi. Kenapa? Kalau saya selalu begini, Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia mengatakan tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Akan tetapi kalau hal-hal itu terus kita biarkan, saya pesimis, saya sampaikan kamu, saya pesimis kalau hal-hal seperti kita katakan tadi itu terus kita biarkan sampai mengakar. Nah, itu saya pesimis. Itu kita jangan bermimpi untuk Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Saya malah pesimis bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030, kata Prabowo Subianto yang mengutip sebuah buku yang saya tidak tahu judulnya apa, tapi katanya mengutip sebuah buku fiksi. Itu yang itu kapan hari itu menjadi perdebatan karena di situ Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa Pak Rocky Gerung itu mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Itu karena beliau mau mempertahankan argumen dari Pak Prabowo sih sepertinya. Karena buku itu fiksi kata Pak Rocky, mengaktifkan imajinasi. Beliau mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi karena kitab suci itu mengaktifkan imajinasi. Misalkan kita berbicara surga dan neraka, nah itu kita hanya sebatas imajinasi. Iya betul. Imajinasi bahwa surga itu begini-begini, neraka itu begini-begini. Cuma itu kan sebatas imajinasi. Tidak ada orang yang pernah pilih. Tidak bisa dong. Orang mati tidak bisa datang ke tahu kita, belum surga dan neraka seperti itu. Itu namanya delusi. Delusi itu artinya Delusi beda dengan ilusi ya. beda. Delusi itu artinya kita percaya, tetapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti nyata. Misalkan kita percaya surga misalnya, kita percaya bahwa surga itu ada. Kita percaya, tapi surga mana buktinya bahwa surga itu ada? Kan kita tidak bisa kasih bukti. Tidak ada yang bisa buktikan itu. Tidak ada. Orang yang pernah mati baru bisa buktikan itu. Dan kecuali dia mati dan hidup kembali. Kalau saya mati dan hidup kembali, saya kasih tahu bilang, oh surga begini, neraka begini. Belum tentu semua orang bisa percaya. Kecuali kita mati sampai bulan ya, kalau bisa ceritakan suasana di sana. Kalau hanya mati jam, orang bilang mati suri, terus dia panggil bilang, aduh sampai di sana semua dulu. Aduh baru Ingat. Apa ini bisa? Iya. Ya, Sampai air bawa sampai air. kontesnya kemana? oh, Nggak keluar nation apa-nya. Biasa. Oh nanti kita potong kali. Kenapa?
kita kita di sini jaksa kita di sini terkadang itu pembangun apa kok bantuan itu kenapa tidak sama? Kenapa? Kenapa kita di sini itu hanya mementingkan orang dalam dibandingkan orang yang berkualitas. Mantap. Itu bukan hanya kita di sini sih. Semua. Tadi kita ada ngomongnya Itu masuk akal. betul. Namanya Kan kita di Indonesia ini kebanyakan hanya pentingkan orang dalam dibandingkan orang yang berkualitas. makanya sering kali pendidikan Anda tinggi, tetapi kalau tidak ada orang dalam, Anda kalah. Iya. Betul. Kalau soal pendidikan, kita di sini kayaknya kita pun pendidikan sama semua, tidak ada yang lebih, cuman pengalamannya berbeda. Kalau kita mau contohkan, dulu saya dengan Tok Ridho, Bang Ridho di sini, kan dulu manggilanya seperti ini kakak. Bahkan saya cek kembali FB, komen-komen ada sampai waktu mati dengan itu begini. Lucu 5 tahun lalu kenangan yang kita lihat dari. Cuman karena situasinya semakin di sini, Tok dengan dia pengalamannya semakin ke sini, saya juga suara istri dengan pengalamannya makin ke sini, tumbuh dia pun cara harganya seperti ini. Makanya kan dua sekarang juga ngomong lebih hati-hati, tidak sama kayak dulu yang saya masih bujang, tidak sama dengan dia yang pemahaman yang dulu dengan saya juga. Nah, dengan kita kan Saya yang dulu kayaknya saya masih roll kembali seperti sifat kanak-kanak. Tapi ingat Pak, saya ini sesuaikan dengan saya punya sifat dengan saya punya hari tujuan sama yang gila itu untuk sama sesuaikan. itu ya. Tapi di saat saya dengan Bang Do, saya selalu sesuaikan dengan itu. Siap. Semuanya kembali ke pemahaman. Contoh, kita tidak sekolah, kita ini sama semua. Orang yang sekolah datang, dia bahas soal dia pun pendidikan, kita melongo semua. Itu bodoh. Dengar begini. Tapi bukan berarti kita bodoh. Oksigen bodoh. Sebenarnya kita paham, cuman kita mau sambung, kita sadar dengan kita punya diri. Kulanya sih Begini, maksudnya punya kita sadar kita punya diri. Maksudnya kita mau sambung di saat di awal pun, oke. Kita lihat situasinya seperti apa dulu, baru kita sambung. Contoh kita ada duduk sama-sama di sini, deretan D1, D3, D2, apa segala macam. Saya di sini posisinya SMA. Ini Dok di situ kan omongnya soal begini soal itu. Saya kan tidak pernah terjun di situ. Saya sebatas dengar, nyambungnya dengan Bang Dok ini. Saya sebatas dengar. Tapi ada situasi di mana yang saya harus keluar. Walaupun saya dengan satu pengalaman. Nah, begini. Ada yang ngomong Kita mau sekolah tinggi sampai manapun, kita udah bisa pun itu kita harus perlu baca situasi. Kita contohkan saja, kita S1, lu pilih dulu dengan orang ini, Pendidikan iya, contohkan dia sebatas ijazah SMP, lu omong, ya artinya pas-pas di atas, bagaimana dia mau paham? itu kadang-kadang itu bukan dia pintar, itu bodoh. Iya. Itu bodoh. Makanya kalau kita harus baca situasi. Itu sok pintar. Kan sepintar-pintarnya orang lebih pintar orang yang membaca situasi. Mau lu mau S1, S2, S3 tuh S5, tidak pernah peduli. SD. Betul, saya tidak akan pernah peduli. Selagi lu omong masih baik, saya akan nyambung. Lu omong selalu punya teori-teori, lu siapa, saya siapa. Ya, itu prinsip saya begitu. Karena namanya, bahkan sekarang kita contoh saya cari seorang pemimpin. Kita cari seorang pemimpin. Banyak yang rendahkan pemimpin sebelumnya karena pendidikan, tapi pengalamannya ada. Sedangkan orang yang semuanya berpendidikan, pengalamannya kita berbeda. Kita lebih pilih mana? Yang tidak berpendidikan tapi ada pengalaman dan ada kerja nyata, atau pilih yang berpendidikan tapi belum ada pengalaman? Saya lebih pilih orang yang berpengalaman. Ya, Karena pengalaman itu baru terbaik. Dan kalau kita pilih orang karena dia punya pendidikan, itu kita salah. Iya. Orang yang berpendidikan saja, orang tidak bisa berbuat sesuatu, itu tidak bisa. ya bisa.
Karena orang yang berpendidikan ini, orang yang berpendidikan tapi tidak punya pengalaman sama saja. Karena dia hanya datang sebatas vokal, tapi tidak ada kini kerja. Pelaksananya no. Oh, keluasan. Tidak ada pilih kerja, benar sekali. Cuman kebanyakan di kita sini kurang pendidikan gengsi mana. Iya. Karena kita cerita dengan adat ini juga ikat kita. Adat ikat kita ini untuk hargai orang. Orang yang di atas kita walaupun dia umurnya di bawah, ya kita harus hargai dia karena dia pendidikannya di atas kita. Iya. Itu adat yang ikat kita. Tapi kalau misalnya adat lepas kita, walaupun dia pendidikan tinggi, tapi dengan kita pun pengalaman, dia bisa jadi. Bukan sekarang kita mau ngomong. Masyarakat pasti butuh bukti. Bukan hanya datang sebatas vokal pergi. Saya bisa vokal, semua orang bisa vokal Pak. Tapi bukti, siapa membuktikan tuh? Ini sama langsung terbuka di sini. Kita contoh saja begini. Di kita desa apa yang biar terus sebut desa nama orang lihat semua pas tahu ini di desa sini. Kalau tidak tahu langsung komen. Sama Legend Fatu. saya pas tahu. Legend Fatu sombong amat. Ada yang bilang begini. Model itu saat itu dia ada apa? Mungkin secara apa ini materi memang dia ada tapi pengalamannya mungkin orang. Bu, saya mau kasih tahu. Pendidikan mungkin di bawah, tapi dia pernah berusaha untuk membangun pendidikan di desa. Bahkan kalau kita mau mengkasarnya, kalau sekarang menuju ke itu, sekarang ini desa saya tidak sebut nama, kamu pilih itu desa dan kamu lihat batu nisan yang tertulis di itu sekolah atas nama siapa, tanda tangannya siapa, bahkan itu anak yang dulu belum sekolah di itu sekolah pun ikut membangun di situ, tanda tangannya di situ atas kepemimpinan ini ada di situ. Walaupun pendidikannya kurang, dia hanya sebatas SMP SMA itu pakai, tapi dia ada niat untuk membangun. Kita harus hargai orang seperti itu. Dia karena sadar diri dia pendidikan kurang, makanya dia mau memajukan dia punya desa dengan cara membangun fasilitas sekolah supaya anak-anak yang di dalam desa itu masuk sekolah situ tanpa harus keluar daerah untuk sekolah. Dia buat itu supaya anak-anak yang pribumi sekolah kembali di pribumi, di sekolah yang ada di desa. Makin gitu, mudah tinggal pendidikan tinggi sebatas pokok pemain. Iya, makanya sekarang kalau ngomong soal pendidikan harus ada bukti. Iya, banyak ini bukti. Kalau bukti soal ijazah, semua orang ini bisa hanya sekarang om kasih langsung tapa langsung di sini saja. Indonesia ini ijazah bisa dibeli. Benar. Mati siap borgol. Kita siap bicara kok. Makanya saya salah satu dengan Rocky Gerung nih. Saya bukan cinta, saya tidak cinta Rocky Gerung. Saya bahasanya ikuti dia punya pemikiran itu keren. Ijazah itu tanda orang bersekolah, bukan tanda orang sedang orang berpikir. Ijazah itu hanya formalitas. Makanya tadi sama Mundo, kalau sesekali itu kalau pakai orang itu jangan lihat dari ijazah, lihat dari skill dulu. Jangan sampai ijazah sekolah siapa tahu seperti yang tadi kita bisa sebut baca gas toh. Ijazahmu itu adalah salah satu tanda bahwa Anda sudah menyelesaikan sekolahmu, bukan suatu tanda untuk menyelesaikan cara berpikirmu. Semua sama-sama bisa membangun. Benar. Ijazahmu itu lama. Cara kerjamu itu yang harus ditunjukkan. Kalau hanya sebatas bilang pendidikannya tinggi tapi pelaksanaannya nol, tidak bisa diakui. Orang butuh itu bukti, bukan janji. Bukan. Oh, itu bahasa dari mana? Bukti bukan janji. Dari mana itu kata-kata? Untuk vokal nih Pak, saya ngomong soal vokal tuh baik. Saya sekarang mau vokal ya. Tapi masalah kita Kan kita bisa dari ini presiden. itu vokal kau, tapi bukti. Sonar. Sudah ada ya. Bisa dari presiden besok kita semua diskusi. Kiki musik berbuat Eka. Halo, Anton.
Ada konsep itu cuma ada kan? Ini Untuk konten. saya nggak tahu masuk semua kau. Ini yang kasih merasa maksudnya pas untuk maksudnya orang sedang kita toh masih bisa jalan. Dok kita kan butuh Toh sedikit. masih masuk sah. Lah tadi tidak ada yang melanggar. Tunggu. Kul. Saya percaya Cool. untuk makanya saya parameter dia untuk nanti. Perbuatan buruk itu jangan diingat. Perbuatan baik jangan sampai kita lupa. Atau kata jika ada yang berbuat baik, tulislah itu pada batu. Jika ada yang berbuat tidak baik, tulislah itu pada pasir di tepi pantai. Langsung hap. Oh, wow. Langsung ombak sekali, bunyi. Terhempas terhapus. Sih. Kalau di batu, walaupun dihempas tetap ada. Baiknya itu di batu, buruknya itu di pasir. Sekedar dilihat atau tidak untuk dikenal. Tapi kalau tertulis di batu, dilihat pun tetap dikenal. Yes, terkenal. Oh, Ustaz sentuh mikro. Saya sudah baca. Cari dulu ini. Oke, mata tuan lebih tajam dari matahari. Saya sudah baca. Target men. Nah, lu dekat ini toh. Sorry. Coba cek. Untuk Mas, Baru disebut jarak, ingat mata Tuhan jauh lebih tajam dari matahari.